Tada! Balik lagi bareng gua Chris Panji. Oke. Gua spill tipis-tipis ya. Iya. Hari ini gua mau sharing soal mainan baru gua. Gua punya mainan baru. Bisa dibilang mainan baru ini udah gue rencanakan dari lama ya, dan baru kesampaian. Cuman mainan baru gue ini belum gue apa-apain. Kemarin baru beli, baru kemarin banget. Jadi ini sehari setelah gue ambil motor ini. Gue belinya sama salah seorang dari marketplace ya, dari sosial media di daerah Bogor. Lumayan jauh lah. Langsung aja kita spillkan seperti apa mainan baru gue. Ini dia. Gue sengaja bikin, sebenarnya nggak sengaja sih. Kebetulan pas banget gue ngontennya di, ya bukan alam-alam sih, lebih tepatnya di kebon sih. Mana kotor banget lagi kebonnya, aduh. Jadi gue lagi ada di daerah mana nih? Tuh ya, pinggir jalan raya, daerah Fatmawati. Ya ini dia, basicnya gue masih rancu sih. Sebutannya apa ya, scrambler lah ya, tapi mirip-mirip tracker dikit gitu ya, kita sebut aja scrambler tracker gitu. Motor ini basicnya Yamaha SR400 sama kayak mesinnya Miyabi ya, dan framenya ini frame ori bawaan Yamaha SR400. Sisanya part-part lain yang bawaan ori. Tromol belakang ini masih bawaan ori SR400. Tromol depan ini SR400 tahun muda. Oke, ini dia mainan baru gua yang belum gua kasih nama sejauh ini. Cuman sepanjang jalan tadi gue mikir kayaknya namanya yang cocok Miyako kali ya. Biar mirip-mirip Miyabi. Miyako kan masih Jepangan SR400. Oke, motor ini ya udah di custom ya sama pemilik sebelumnya seperti ini. Belum gua apa-apain, baru gua klet stiker doang. Modifikasi pertama yang gue lakuin adalah ngelet stiker. Tadinya di sini ada stiker, ntar gue kasih fotonya. Gue copot. Ya, beginilah kurang lebih penampakannya. Kalau kalian mau lihat secara detail. Ini spakbor kayaknya sih masih bawaan ke custom, gue kurang tahu ya. Yang pasti ini part-part aksesoris custom. Shocknya juga udah bukan Orion ya. Jok dibikin custom. Tankinya, nah ini lucu. Tankinya ini punya tankinya DT. Tanki DT. Headlamp pakai kupingan kayak gini nih. Terus ada topinya juga. Nah, spakbor depan custom pastinya nih. Kuat banget nih bahannya, bagus nih. Kemarin gue lupa disebutin nama bengkel yang tempat dia bikin ya, di daerah Bogor, cuman gue lupa. Depan belakang ring 18 pakai Virosi ya, pelek belakangnya Virosi. Tapi bukan polis ya kalau nggak salah nih. Polis apa silver sih? Ini depan juga Virosi sama. Bannya depan belakang pakai King Cobra. Ya kan, bukan King Cross, King Cobra. Depan belakang bannya pakai King Cross. Masih baru nih tuh. Ntar kita cerita-cerita dikit ya. Gua mau ngeliatin part-partnya dulu aja, habis ini kita bahas. Pengereman depan kalau nggak salah nih pakai punya NMAX katanya ya. Headlampnya aftermarket. Shock depan pakai shock Bison. Footstepnya custom. Tepong kanan kiri custom. Yang masih ori itu frame. Stangnya bikinan dari, di sini ada stang. Kalau nggak salah di sini ada brandnya nih. Ya, kelihatan nggak sih? Pokoknya di sini ada tulisan nih. Di sini ada stang. Ya kurang lebih. Oh ini knalpotnya juga katanya bagus nih. Ya tulisannya aja good. Nah, bagus artinya. Knalpotnya oke sih.
adem. Ntar kita cek sound ya. Oke, kurang lebih begini penampakan mainan baru gua, yang boleh kita sebut scrambler tracker lah. Kurang lebih seperti ini. Dan pastinya looknya nggak akan gue biarkan seperti ini ya. Pasti gue akan custom tipis-tipis, atau kita cebokin lagi, kita custom lagi. Dan tadi pagi gue udah ketemuan sama si Royan, kawan gue, salah satu builder yang nge-build, buildernya ya, bukan owner bengkel, tapi builder dari poster Bulldog. Tadi pagi gue ketemuan, gue ngebahas gue mau gue apain aja, udah gue bahas juga sama dia. Nanti kita lihat prospek kedepannya seperti apa. Saat ini kita kenalkan dulu ke pemirsa mainan baru gue, yang mungkin akan gue kasih nama Miyako. Tapi kalau kalian punya nama ide lain yang Jepangan, boleh tulis di kolom komen. Sekarang kita cerita dikit ya soal motor ini. Oke, kita mulai dari kenapa gua ngambil motor ini. Intinya gue pengen punya motor yang bisa dipakai di segala cuaca, di segala kondisi. Entah itu medan jalanannya atau cuacanya gitu ya. Ini aja tadi gue pakai kesini dengan aspal TB Simatupang yang halus banget itu. Itu enak banget. Gak julukan kayak apa, tambalan aspal kayak apa juga nggak berasa kayak gini. Mungkin kebetulan sok depan belakangnya juga masih empuk ya, masih enak. Jadi oke. Intinya itu ya, pengen punya motor yang bisa dipakai di segala kondisi gitu. Dan terus terang, gua juga teracuni sama salah seorang dia bisa dibilang influencer bukan ya? Ya, seseorang dari seberang sana ya, dari Vietnam. Namanya Rinran ya, nama IG-nya. Gua terinspirasi dan bisa dibilang teracun dari scramblernya doi itu. Sebenarnya gue bukan penyuka scrambler atau tracker ya. Ya gue suka ngelihat aja, cuman belum pernah tertarik untuk memilikinya gitu. Cuman setelah ngelihat motor beliau ya, motor si brother Rinto, kita panggil Rinto aja, susah namanya, Rinran ya kalau nggak salah, Rinto lah ya. Gue ngelihat motornya Bang Rinto, asik banget sih, asik banget. Jadi tertarik gua untuk punya gitu. Ya sebenarnya dari kapan tahu gitu, udah lama gue bercita-cita pengen punya motor yang bisa dipakai di segala kondisi. Cuman belum terbayang motor seperti apa yang cocok buat gua, yang gue suka, ini yang bikin gue tertarik. Tapi jangan lupa, sebelum gue punya SR ini, gue sempet punya XS. Ini mungkin teman-teman hampir lupa, atau yang baru mampir ke konten gua atau channel gua belum tahu gitu ya. Dulu gue pernah punya XS yang bentukannya mirip-mirip kayak gini. Ya selera gue ya kalau untuk motor-motor ginian ya model-modelannya kayak gitu semua. Kayak XS gua ini gitu ya. Cuman terus terang untuk SR ini gue cuman ngincer fitmentnya aja. Part-part lainnya akan gue ganti, mulai dari spakbor, jok, tangki, dan beberapa part lainnya. Bisa dibilang 70% gua akan rubah, 70-80% gua akan rubah. Detail yang akan gua rubah pertama adalah tangki. Karena terus terang gua kurang srek sama tangki ini. Tangkinya gua akan rubah ke tangki XT500. Ini kan tangki DT ya. Ini tangki DT. Gua akan ganti ke tangki XT500. Entah itu replika, entah itu custom gitu ya. Kalau oriannya sih kayaknya terlalu mahal. Joknya juga gua akan otomatis, sebenarnya mungkin motong doang kali ya, karena nanti gua akan bikin letter U ke sini. Gua akan bikin letter U. Ini akan gua potong. Emang nggak sayang bang, biarin aja. Nggak. Anyway, ini masih bawaan orisinilnya. Jadi sama owner sebelumnya dipertahankan karena mungkin suatu hari dia akan punya rencana mengembalikan motor ini ke bentukan semula ya, atau orinya. Cuman kalau di gua nggak ngaruh, potong aja. Gua akan potong ya, bikin letter U di sini, dan joknya mungkin akan maju lagi ya, potong segini kali ya.
Nanti akan disesuaikan. Spakbor depan belakang gue akan ganti juga. Spakbornya gue akan pakai spakbor aluminium depan belakang. Jadi nggak usah di chrome dan nggak usah dipoles gitu ya. Pokoknya warnanya pakai warna aluminium bawaan. Nanti spakbornya gue ganti. Ini kan spakbornya di atas gini ya, kayak trail ya. Gue akan ganti spakbor di bawah, di sini nih. Yang ini gue take out. Terus gue juga akan ganti ini nih, kupingan lampu ya. Ini nih sarung nih ya, sok. Ini sarung, nanti gue akan lepas, gue akan bikinin bracket baru dan mungkin akan ganti lampu. Gue akan bikin bracket di sini ala-ala chopper. Topinya gue take out. Mungkin tambahin pemanis sedikit, speedometer ya. Dan tentunya nanti gue juga akan tambahkan sen depan belakang, kanan kiri. Shock breaker juga gue akan ganti pakai mungkin chrome atau warna hitam. Yang gue akan pertahankan knalpot, pertahankan, sisanya gue pertahankan lah. Sementara yang baru ada di bayangan gue, yang tadi gue meetingin sama brother Royan, buildernya Sposter Bulldog, baru itu doang. Tangki belakang ya, letter U. Dan mungkin akan sedikit ngerapihin yang lain ya, kayak ini nih footstep. Ini kan mentok nih. Ini nanti gampang lah, itu belakangan aja. Kaki-kaki kayaknya gua akan pertahankan. Paling itu doang kali ya sementara. Ini karbunya pakai karbu lokal ya. Karbu lokal. CPO. Gua ketemu motor ini ceritanya cukup lucu dan kebetulan ya. Karena ini motor gua ketemu di marketplace, di salah satu platform sosial media. Ini gue save udah sebulan. Karena apa? Seperti yang gue ceritain tadi, gue tertarik atau terracun, terinspirasi dari salah satu orang yang dari Vietnam itu. Gue pengen suatu hari nanti bikin scrambler atau motor yang model kayak dia gitu. Dan gak sengaja beberapa lama kemudian gitu ya, gak sengaja ketemu motor ini di marketplace. Ya udah gue save-savein aja dulu. Karena ternyata ya, pas gua ngambil motor ini, si ownernya motor ini cerita, si owner sebelumnya, katanya dia juga terinspirasi dari si Bang Rinto itu, si Rinran yang orang Vietnam itu. Berarti selera kita mirip-mirip lah ya. Nah, ini menurut gue sih emang udah jodoh aja sih ya. Ini yang namanya jodoh gitu ya. Percaya nggak percaya men, jodoh tuh pasti bertemu. Gitu ceritanya. Jadi suatu kebetulan lah ya. Jadi memang udah jodohnya gitu. Ya udah. Jadi kedepannya motor ini bakal gua rombak lagi, gua custom ulang lagi seperti yang udah gua jelasin tadi ya. Tunggu aja perkembangannya seperti apa. Nanti pasti gua akan update. Jadi seharusnya sih nggak lama lah ya. Cuman ganti-ganti beberapa part lah gitu. Cuman yang dipotong cuman ini doang nih, di chopping doang kan. Bagian belakang ini dibikin letter U sama motong jok. Udah sisanya mah nggak tahu, mudah-mudahan plug and play ya si tankinya ya. Yang mungkin akan bikin lama tanki sih, karena menurut temen gua nih yang bakal bantu custom, menurut dia yang akan lama tuh nyari tankinya. Gue sih nggak berharap dapat tanki ori ya, mahal. Oke, sekian video gue hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mantengin video ini sampai kelar. Jangan lupa bantu like, komen, dan share juga. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, terima kasih udah mampir. Jangan lupa bantu subscribe, bantu channel ini berkembang. Gue Chris Panji, see you di next video. Nih sedikit aja ya, buat closing. Lu lihat kan di situ banyak sampah ya, banyak banget sampah. Nih banyak nongkrong di sini ya. Mungkin aja pada buang sampah sembarangan gitu. Kalau bisa ya teman-teman ya, dimanapun ya, nggak cuma di sini, dimanapun, kalau bisa ya, sampahnya bawa pulang, masukin ini udah habis ya, masukin ke tas. Kalau nggak ada tempat sampah di sekitar sini, masukin ke tas, buang di rumah di tempat sampah. Ya, bukannya sok-sok gimana nih gua, ya begitulah ya.
bawa angkot tipis ya. Akselerasinya sih enak ya, cuman yang bikin gua kagok adalah stangnya, karena terbiasa pakai stang yang rada pendek gitu ya, nggak selebar ini, jadi agak kagok. Buat belok-belok sih enakan ini ya, buat belok-belok, cuman buat nyelip-nyelip aja sih bikin kagok. Mesinnya agak berisik ya di bagian klep, mungkin nanti mesti disetting lagi klepnya. Shocknya empuk banget. Klepnya mulai bunyi. Kayaknya settingan klepnya. Hey. Suara klepnya berasa banget ya. A few moments later. Ada aja. Nih, apa kira-kira yang aneh? Ya, kira-kira apa yang aneh? Iya, tepongnya nggak ada. Gue baru sampai rumah, habis nge-review ini tadi ya. Nyampe rumah tahu-tahu ada yang hilang, apa ya? Pas gue perhatiin tepong kanannya hilang, nggak tahu jatuh di mana. Tepong kiri masih aman, tepong kiri. Tepong kanan hilang. Ada-ada aja loh, pengeluaran aja. Ya elah. Padahal itu bagus loh menurut gua. Ini kan di custom ulang ya. Ini bahannya plat. Ini dibikin ulang. Gua barusan langsung buka Shopee. Ada yang jual, cuman bahannya PVC. Apa gua custom ulang lagi? Cuman takutnya nggak pas gitu kalau custom ulang lagi. Dan makan waktu. Ya udahlah, beli yang di Shopee aja. Mau nggak mau. Mungkin karena bautnya kendor, gua nggak ngeh ya kan. Terus gua bawa lumayan, padahal nggak ngebut-ngebut banget ya. Gue curiga ini jatuh pas gua mau test ride, baru berangkat, pas mau berangkat di lokasi. Kan tuh
gue lewat sedikit jalur gundukan tanah-tanah tuh ya, yang taman ala kadarnya itu. Kebon lah ya. Kebon di pinggir jalan. Mungkin karena gajulkan-gajulkan itu dia getar terus jatuh. Mungkin aja. Oh damn. Damn, ada aja. Ya udahlah. Perkenalan kali ya.